Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Malam ini kita akan mempelajari tentang soal penalaran analitis. Soal penalaran analitis adalah soal bacaan dengan beberapa petunjuk atau batasan, yang dengan batasan-batasan itu nanti akan ditanyakan beberapa pertanyaan, kemungkinan, atau peluang itu terjadi. Misal urutan-urutan, atau lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Kita coba kerjain yuk. Sebelum itu, tipsnya dari saya adalah teman-teman konsentrasi, fokus baca soalnya. Kalau bisa langsung ke pertanyaan soal. Kenapa langsung ke pertanyaan soal? Supaya kita tahu menuju kemana arah pertanyaan dari soal tersebut. Yang kedua, baca soal dari awal sampai akhir dengan jelas. Kemudian tulis petunjuk-petunjuk yang ada di dalam soal. Bisa dengan simbol atau gambar, tabel, dan sebagainya, supaya itu memudahkan kita dalam menjawab pertanyaannya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba kerjain soal ini ya. Contoh. Oke. Pertanyaannya kan 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah. Oke, berarti soal ini nanti akan merujuk ke urutan. Ya, kita baca soalnya. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu JKLMN. JKLMN. Dengan ketentuan sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Nah, tips kakak, kalau L dan N ini belum diketahui urutan mana yang lebih dulu, kita tulis di satu garis. Misal ini garis, ini akhir. Kalau semakin ke kiri semakin awal, ini semakin akhir dikunjungi. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. L dan N kan kita belum ketahui ya. Jadi kita tulis di satu garis. Terus M berarti setelah L dan N. Sip, setelah itu ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Oke, J lebih dulu dari N ya. Kita tulis di sini. Setelah itu kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Oke, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Taruh mana K? Kita kan nggak tahu. Yang penting dia kedua kan. Istilahnya kalau ini titik-titik kota pertama, setelah itu K. Baru setelah itu titik-titik ada 5 kota. Kita baca pertanyaan. 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah. Info yang sudah pasti adalah M ini terakhir kayaknya, kota terakhir. Kenapa dia terakhir? Dia baru bisa dikunjungi setelah L dan N yang pertama. Terus J ini harus dikunjungi terlebih dahulu sebelum N. Artinya M ini pasti yang terakhir. Kita tulis di kota ke-5. Oke, setelah itu ini udah di-record belum? Oh, udah. Setelah itu L dan N ini kan masih segaris ya. Kita belum tahu mana yang lebih dulu. Dia bisa di antara ini dan ini. Nah, kota yang pertama yang mungkin jadi kota pertama ini adalah J ya. J. Nah, di sini L dan M. Ini kemungkinan pertama. Ini kemungkinan kedua. J, K, N, L, M. Yang ditanya adalah 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah N. Oh, berarti kemungkinan kedua. Karena 2 kota ya setelah N. Berarti L dan M. Jawabannya yang B.